Angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarukan wa tafaulan, marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa jami' khulafa rasyidin al-arba'ah sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Talha wa Zubair Rahman wa Ubaydah bin Rasul sulihim wa furu'ihim thumma ila hadratil qutbir rabbani wa samadani sya'atul qadir al-jilan qaddasallahu sulihi wa furu'ihi thumma ila hadratil hasan asyadili wa usuli wa furu'i wa muridihi ila yawmina hadha khususan ila mu'allifi hadzal kitab wa jami' awliya ta'ala fi nusantara khususan la hadratil syaikhil akunum jadi wa jami' awliya ta'ala at-tisi wa awliya ta'ala al-muqim fi hadhil qaryah khususan arwah abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamatina wa khalina wa khalatina wa syayikhina wa thumma ila arwah ahli kubur kita semua yang hadir pada hari ini, khususnya arwah leluhur para pahlawan kusuma bangsa yang pada malam hari ini adalah malam para tokoh pahlawan kita yang dibantai oleh PKI. Kita haturkan qiraatul Fatihah, terutama para ansor kita yang ada di Banyuwangi. Ya, itu juga luar biasa sekali, tanggal 18 Oktober tahun 1965 ya, sampai sekarang ada monumen tugu diabadikan. Kita kirimin hadrah Fatihah, semoga para pahlawan-pahlawan itu mendapatkan tempat yang diberkahi oleh Allah. Amin ya Allah. Alaniyatus sholihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wa'lam ya. Wa'lam lan ketahuilah ente, ketahuilah kalian. Annaka ing stune sira ente iku law kunta lamun ana sapa ente iku mukhassasan diistimewakan. Di bahasa Indonesia Jawa atau Indonesia? Iya, ini saya. Iku mukhassasan diistimewakan. Ing dal maliki ing dalam sisi raja. Ya kalau sekarang presiden. Muqarraban tur iku didekatkan. Minhu sangking malik. Wajah alan dongkap sopoman orang yatlu buka kang nagih sopoman ing inti bidainin, nagihnya bidainin kelawan hutang diko mongko disempitkan sopo alaika inti. Walau kana lan meskipun ada opo den iku kodron kadar yasiron kang sakedi min akhdhi malin bayanya dari mengambil duit wa qadfi irdin lan dalih atau mencidai harga diri wa ghairi dzalika dan selain eta-eta akhdimal wa ma utifa alaih. Fa kaifa mongko sepertos kumaha yakunu terdapat opo haluka kondisi ente. Maksudnya
kalau kita lagi mempunyai tempat yang istimewa, entah di samping kuwu, camat, bupati, atau mungkin presiden, kita ini mendapatkan tempat yang luar biasa. Tahu-tahu lagi ngobrol begitu ada orang nagih utang ke kita. Pasti ada rasa jengkel. Iya, ngedumel di hati kita. Ya, enek kita itu. Padahal sepi hutangnya. Meskipun hutang itu nggak seberapa, tapi kita ini kan kayak dikulitin muka kita. Nah, Di depan Tuhan. nggak enak. Ya. Itu baru dibuka aib kita satu saja di hadapan sesama manusia. Terus ya tadi mana sampai? Fakaifa yakunu haluka. Lompat tadi ya. Ya, pakai fabika idza jita. Fakaifa mongko iku sepertos kumaha bika utawi ente idza jita ketika datang ente yaumal kiamati ing dalam hari kiamat. Wa mi'atu alfi insanin utawi 100.000 manusia au aksaru atau lebih banyak iku yatlubunaka podo nagih utang atau podo nagih podo nuntut sopo mi'atu alfi insan ing engkau biduyunin kelawan piro-piro kelan berbagai hutang mukhtalifatin kang beraneka ragam min akhdi malin saking ngambil duit wa qadfi irdin lan menjatuhkan harga diri wa ghairi dzalika dan selain eta-eta ahwimal wa ma'utifa alaih. Fa kaifa mongko sepertos kumaha yakunu terdapat apa haluka kondisimu. Utang sedikit saja dibuka di depan orang, apalagi orang yang kita istimewakan, kita nggak punya muka. Padahal di dunia, apalagi nanti di akhirat. Kalau banyak orang yang pada nuntut cacat seumur hidup, kalau di dunia masih bisa balik kita. Tapi kalau di akhirat ini susah ya. Inilah pentingnya kita melakukan introspeksi, muhasabah terhadap apa saja yang kita peroleh, apa saja yang kita lakukan. Makanya di depan Syekh Makinuddin ya, beliau muhasabah amaliyahnya, amal perbuatannya, dari hasil pengerjaannya. Kalau memang itu halalan thayyiban, beliau memuji kepada Allah, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya didapat diperoleh dari hal-hal yang kurang baik, beliau istighfar, astaghfirullah, zikir dah ya. Akhirnya lama-lama beliau menjadi wali abdah. Hanya muhasabah ya. Ini bocorannya Imam Makinuddin Al-Abdal itu. Tapi karena memang zikir itu ada tingkatan-tingkatannya. Tidak kadang-kala kayak tadi kita zikir bareng, lafalnya bareng secara syariat. Kayak kita diijazahin dari Habib Lutfi, abah kita. Ya, bayatuka bil aurat asyadzaliyah. Ya, di kobil tuh. Ya. Tapi ketika kita zikir astaghfirullah bareng atau kita mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, kompak hati kita belum tentu kompak. Karena makom zikir itu berbeda-beda. Ada zikir secara syar'i, zikir syar'i ya lafdzon semua sama. Ada juga zikir, lah itu namanya kalau kita nggak kompak hatinya sama lisannya, ini namanya zikir bil ghaflah. Nempel. Nah, ke kita ini. Pikiran kita kemana-mana. Ada juga yang zikir apa itu namanya ma'al yakdoh. Kadangkala imut, yakdoh itu kayak gugah bangun. Kadangkala kita nyantol, kadangkala ente. Nah, ini mungkin kebanyakan kita juga begitu, atau malah bilano, goflah tadi. Timbul tenggelam. Tidur tenggelam.
Ada juga yang zikir itu apa itu namanya ma'al ghaibah. Ya, kita goib, kita larut. Ya. Jadi apa yang kita ucapkan adalah apa yang ada di dalam hati kita. Yang paling tinggi adalah zikir bil fana wal baqa. Nah, ini tingkatan apa namanya wali yang luar biasa. Zikir ini mempunyai efek terhadap ubudiyah kita, sholat kita. Sholat juga begitu. Ada yang sholat secara syar'i, ya, yaitu tadi penting beres, ya. Apakah dapat pahala? Dapat, tapi hikmahnya belum tentu. Karena hikmah daripada sholat itu tanha anil fasya'i wal munkar. Kalau kata orang kita itu ya SDMJ, sholat terus maksiat jalan, ini ya masih sholatnya tataran syariah. Oleh karena itu para bapak yang saya hormati, yang saya banggakan, ini kita di dunia ada orang yang menanyakan begitu, muka kita ini sudah merah, nggak punya muka, dipermalukan, apalagi di akhirat. Oleh karena itu kita ini apa itu namanya harus banyak membaca sholawat, karena nggak mungkin kita bisa masuk surga dengan ibadah kita, dengan sedekah kita. Semua adalah karena rahmat dan syafaat dari Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-musabu utawi orang yang tertimpa musibah, hakon kelawan sejatinya ikuman orang mahakot hukang melebur ingman opo adzunubu beberapa dosa wasyahawatu dan beberapa syahwat hatta ja'alathu sehingga menjadikan opo adzunub wasyahawat ingman kasyannil bali, kasyanni seperti wadah al-bali yang sudah jelek. Hadza utawi ini al-musab huwa ya hadza iku al-mangkubu wong kang ditimpa musibah al-mu'za yang harus ditakziahi. Zahabat hilang apa ma'akiluhu makanane al-musab wa syahawatuhu lan syahwat-syahwatnya al-musab mala'a memenuhi sopo al-musab biha dengan ma'akil wa syahawat al-mirhaba ing WC ing toilet wa ardo lan memuaskan atau meridokan memuaskan sopo al-musab biha dengan syahwat dan ma'akil zaujatahu ing istrine al-musab wa ya laitaha duh barangkali ma'akil wal musyab wa syahwat iku kanat ono apa ma'akil wa syahwat ono iku min halalin saking barang kang halal. Jadi orang yang tertimpa musibah dengan sejatinya yaitu orang yang digerus, dihabisin syahwatnya, dihabisin dosa-dosanya. Seperti baju yang sudah jelek itu kan sudah orang nggak tertarik. Ya, artinya orang yang sudah tertimpa musibah itu ya kayak begitu, jarang orang yang melirik. Kalau lagi jaya banyak orang yang pada mendekat, tapi kalau sudah hancur sehancur-hancurnya orang pada lari. Nah ini sebenarnya orang yang harus kita kasih perhatian, harus kita longo, harus kita takziahin. Tapi kan nyatanya di alam realita kan tidak begitu. Ya, ini secara teori harusnya begitu. Ya. Yang lebih aneh lagi apa? Dia punya makanan, dia punya hasrat, dia punya syahwat. Semua itu larinya kemana? Paling ke toilet. Kita capek sehari-hari, perut kenyang, lari ke toilet. Bukan hanya itu, ya, syahwat kita, makanan kita, ini semua kita untuk memuaskan istri kita, anak-anak,
keluarga kita. Wa ya laitaha apakah min halal. Iya kalau itu didapat dari barang yang halal. Jikalau tidak, Masya Allah ya, kita tidak bisa membayangkan. Karena memang makanan itu efeknya luar biasa sekali. Ya, semakin kita makan barang-barang yang haram, energi yang muncul dari pikiran, tenaga, akal kita adalah energi-energi yang negatif. Begitu juga makanan kalau kita dapat dari barang-barang yang halal, energi yang muncul adalah energi positif. Contoh paling gampang, tidak ada orang yang setiap hari nyekik botol memikirkan majlis taklim, memikirkan maulid Nabi. Tidak ada, karena energi yang ditimbulkan dari nyekik botol itu ya mikirin kumaha carana besok kita itu bisa meser deh. Nah inilah yang dikhawatirkan oleh Imam Athaillah As-Sakandari. Wa ya laitaha kanat min halalin. Iya kalau itu didapat dari barang yang halal. Kalau tidak, naudzubillah min dzalik. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala. Makanya para bapak dibutuhkan istighfar untuk menggerus dosa-dosa kita, untuk menghancurkan dosa-dosa kita. Ya, istighfar banyak, mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah dan lain sebagainya, itu yang akan membebani amal timbangan kita di akhirat kelak. Di dalam kitab Umul Barohin, catatan pinggir yang ada dalam kitab Dasuki itu disebutkan bahwa mangqala la ilaha illallah, barang siapa kok bisa mengucapkan la ilaha illallah, tentunya hatinya kholisan wa mukhlisan, Pak. Ya. Itu bisa melebur 4.000 dosa-dosa. Ya. Ini secara maknawi, Pak. Tapi ada juga yang diperlihatkan oleh Allah terhadap sebagian kekasihnya. Contoh, saya mungkin pernah cerita juga, suatu ketika Mbah Khalil bin Kiai Abdul Latif Bangkalan, itu tetangganya lagi punya hajatan, pengen kirim doa untuk arwah leluhurnya. Akhirnya tetangga itu beli sapi yang paling besar sekali. Setelah disembelih, dihaturinlah Mbah Khalil Bangkalan akan menjadi imam tahlil. Mbah sudah siap, Al-Fatihah. Habis itu Mbah Khalil Bangkalan baca kalimah tauhid cuma 3 kali. Yang punya hajat ngedumel dalam hatinya, aduh nggak imbang ini, sapinya gede 120 juta sekarang, cuman hanya kalimat tauhid 3 kali langsung doa. Akhirnya karena memang seorang wali, Pak, diperlihatkan bahwa kalimat la ilaha illallah itu luar biasa sekali. Dipanggil, ya, kamu kok ngedumel, ketahuan ya. Tahu. Akhirnya dipanggil, setelah santrinya itu didawin untuk beli sapi yang paling gede. Tetangganya dipanggil, Pak, ini sapi sama yang disembelih kemarin gede mana? Gede ini, Mbak. Ya, coba ya kita cek, aku tak nulis kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tak waden mangkok tulisan 3, sapinya di situ. Jomplang, Pak, sapinya keangkat. Kaget yang punya hajat tetangganya itu. Nah, bener berat kalimat tauhid, iya, Mbak, karena kamu kemarin itu ngedumel. Nah, sekarang sapi ini bawa pulang, buang kalian. Nah ini wali. Oleh karena itu para bapak, para ibu, para hadirin, kita perbanyak sholawat ke Kanjeng Nabi, kita perbanyak kalimat tauhid seperti amalan-amalan wirid syadzaliyah yang mana kita dianjurkan pertama kali setelah kita membaca Fatihah syahadat 7 kali, ada yang 21, ada yang 41, ada yang 100.
Kalau kita disuruh milih itu ya biasanya milih yang sedikit. Ya, cocok. Sesuai makom. Ya, di situ ada istighfar, ada sholawat, ada kalimat tauhid. Para bapak, para hadirin hadirat, fa'awwalul maqamati, mongko utawi permulaannya beberapa makom iku at-taubatu tobat, wala yuqbalu dan tidak diterima opo ma amalan atau ibadah ba'daha ing dalem sakbadane tobat sakbadane tobat illa biha, kecuali dengan tobat. Jadi tobat inilah kunci amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalahu. Kata Rasulullah, orang yang mau tobat berarti dia seperti tidak punya dosa sama sekali. Misalul abdi utawi perumpamaannya seorang hamba sahaya. Iku idza fa'ala ing dalam ketika berbuat sapa abdun al maksiyata ing maksiat. Kal qadri seperti periuk. Ya, periuk teh naon eta namanya? Katel. Ya. Periuk kendil. Ya, kalau di Jawa kendil, periuk katel. Al jadidi kang baru, yuqadu kang dibakar. Tahtaha ing dalem handapna kidir opo annaru api saatan ing dalem sesaat. Fatas waktu mongko menjadi hitam opo kidrun jadid. Fa'in badarta mongko lamun bergegas sopo inti ila ghusliha marang membersihkan katel qadr jadid tadi, in ghosalat mongko menjadi bersih opo kidrun jadid mingdalika sawati saking eta-eta hitam. Wa in taraktaha, dan jikalau engkau tinggalkan ing kidrul jadid, wa tobahta lan memasak ente fiha ing dalam kidrul jadid marrotan ing dalam sekali ba'da marrotin ing dalam kali yang lain, sabata mongko tetap opo as-sawadu hitam-hitam fiha ing dalam kidrul, hatta takassaro bahkan menjadi pecah-pecah opo kidrun. Wala yufidu dan tidak berguna opo ghusluha mencuci kidrun syai'an ing sesuatu. Fattaubatu mongko te tobat ya tobat iku allati sesuatu tagsilu kang bisa membersihkan opo allati sawadal qalbi ing hitamnya hati. Fata berusu mongko kemudian menjadi keluar opo al a'malu beberapa amal perbuatan wa alaiha lan iku ing atase al a'mal raihatul qabuli utawi bau diterima amalnya. Jadi perumpamaan hamba saya yang berbuat maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala itu seperti katel yang baru. Katel yang baru itu kalau dibakar sesaat pasti bawahnya hitam. Ya. Tapi kalau cepat-cepat dicuci dia akan menjadi bersih. Begitu seterusnya. Tapi kalau dipakai terus tidak pernah dicuci, ya akan berkarat, bahkan akan menjadi pecah, fatakasar bawahnya itu. Begitu juga kita. Kita ini juga begitu, semakin banyak dosa yang kita lakukan semakin hitam. Cermin perilaku kita juga cermin hitam. Bahkan dibuat kaca orang lain ngaco. Makanya Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu menggambarkan bahwa hati kita ini kayak cermin. Ya, cermin itu kalau bersih, kita ngaca juga bersih. Kalau kita sering berbuat jahat, berarti banyak noda di dalam hati kita, dalam kaca kita. Itu dibuat ngaca sendiri juga ngaco, apalagi dibuat cermin contoh uswah untuk orang lain. Ini malah kacau. Malah membuat apa itu namanya hal-hal yang kurang baik. Dan ini diumpamakan juga oleh apa itu namanya Syekh Athaillah As-Sakandari. Solusinya apa? Solusinya taubat.
Fattaubatu yallati taghsilu sawadal qalbi. Tobat itulah yang bisa membersihkan hati, sehingga dengan dibersihkan hati kita akan muncul amal-amalan saleh, amalan-amalan yang raihatul qabul, amal-amal yang bisa memberikan bau atau aroma yang wangi. Fatlub mongko nyarilah siro minallahi saking Gusti Allah Ta'ala at-taubata ing taubat daiman ing dalem selama-lamanya. Fa in dhafarta mongko lamun mendapatkan sira biha kelawan tobat, faqat toba mongko sungguh harum, sungguh bagus opo waktu ente, li'annaha karena sesungguhnya taubat iku mauhibatun pemberian minallahi saking Gusti Allah, yadauha meletakkan sapa Allah ing mauhibah haitsu syaa ing dalem sekira menghendaki sapa Allah min ibadihi saking piro-piro hamba sahayanya Allah. Jadi kita disuruh tobat secara terus menerus, tapi ketahuilah bahwa tobat ini adalah sesuatu yang mistikal, ya, sesuatu yang misteri, karena ini mauhibah, pemberian dari Allah bagi hamba-hamba yang dikehendaki. Tapi meskipun demikian kita harus berusaha selalu mengejar kebaikan supaya mauhibah itu diberikan kepada kita. Meskipun itu adalah mauhibah, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, kita diwajibkan untuk melaksanakan ikhtiar. Bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah ngasih tahu ana ma'a abdi ma dzakaroni wa taharrakat syafatahu. Saya ini menyertai hambaku kalau hamba itu ingat aku dan mulutnya selalu komat kamit mengucapkan Allah, Allah, Allah. Nah, beserta aku itu maksudnya apa? Kita disertai Allah itu berarti kita ini mendapatkan pertolongan dari Allah. Ana ma'a abdi, saya beserta hambaku, itu berarti kita ini dapat ma'unah, dapat pertolongan. Ya, dari kata ma'a itu mempunyai makna 4. Satu adalah ma'unah atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hifdzullah, kita ini mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu nasrullah, pertolongan. Ya, kalau kita sudah disertai Allah, insya Allah apa-apa menjadi mudah. Yang terakhir kata ma'a beserta itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan terhadap kita zahiran wa batinah. Nah, ini yang harus kita selalu kejar. Qala al-mu'allif rahimallahu taala, wa qad yadfaru, lan terkadang mendapatkan, ya kadang-kadang mendapatkan biha dengan taubat sopo al-abdu hamba sahaya al-musyakkakul aqabi, yang pecah-pecah tumitnya, duna sayyidihi, bukan kok majikannya abdun. Waqad tadfaru, lan terkadang mendapatkan biha dengan taubat sopo al-mar'atu, seorang perempuan atau seorang istri, duna zaujiha, bukan kok suaminya mar'ah. Wasyab, bulan terkadang mendapatkan seorang pemuda, duna syekhi, bukan kok seorang tua. Fa'ing dhofarta, mongko lamun mendapatkan siro biha kelawan tobat, fakot ahabbaka, maka sungguh telah mencintaimu sapa Allah Gusti Allah, liqaulihi ta'ala, karena
firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat dan mencintai orang-orang yang bersih atau suci. Jadi tidak ada jaminan bahwa mauhibah atau pemberian dari Allah itu mesti bosnya, belum tentu. Kadangkala majikan nggak dapet tapi anak buah dapet. Juga kadangkala bukan orang tua yang dikasihkan tapi anak-anak dan seterusnya. Oleh karena itu kita tidak boleh memandang remeh terhadap siapapun. Kadang-kala santri mengenang Ya. kadang-kala karyawan. Oleh karena itu para bapak hadirin, memang ini adalah urusan hati yang sangat berat sekali. Apalagi kaitannya dengan orang yang secara strata sosial atau jabatan dan sebagainya di bawah kita, pasti memandangnya dengan bukan bi'ainil rahmah, dengan mata kasih sayang, tidak, mesti dengan mata yang sinis biasanya. Nah, kita diajarin oleh Syekh Athaillah As-Sakandari ini, janganlah merasa adiluhung, merasa hebat, merasa dan segalanya. Karena memang mauhibah itu datang terhadap siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, wa inna ma yaghtabitu, dan kadangkala menghendaki, bisyai'i dengan sesuatu, sopoman seseorang, ya'rifu kang mengetahui sopoman qadrahu ing kedudukannya syekh. Walau bazarta, dan kalau seandainya menyebar kalian, menyebar inti, al yakuta ing yakut bainad dawabi, di antara beberapa hayawan-hayawan, lakana maka pasti ada opo asyairu, gandum atau jagung kalau di kita, iku ahabbu, lebih dicintai, ilaihim, bagi, ya, apa itu namanya, dawab, mestinya ilaiha, ya, ala sawab, tapi ilaihim semua, ya. Fangdur, mongko lihatlah, min ayyil fariqaini, dari dua kelompok manakah anta utawi ente. Ya, kita ditanya, kita ini termasuk minal bahaim atau minal ukola. Intubta, mongko lamun tobat sira, fa anta mongko utai sira iku minal mahbubina, setengah saking wong kang dicintai kabeh. Wa illam tatub, dan jikalau tidak tobat ente, fa anta mongko utai ente iku minadz zalimina, sebagian dari beberapa orang-orang yang zalim kabeh. Qala, berfirman sapa Allah Ta'ala, wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Wa man, utawi siapa saja iku lam yatub, tidak tobat sapa man, fa ulaika maka utawi eta man, hum hiya ulaik iku adz-zalimuna, orang yang berbuat aniaya sedaya. Man taba dzafara wa man lam yatub khosaro. Ya. Man utawi siapa saja iku taba, mau tobat sapa man, dzafara mongko mendapatkan sapa man, wa man utawi siapa saja iku lam yatub, tidak mau tobat sapa man, khosara mongko rugi sapa man. Artinya, ya, innama yaghtabitu bisyai, jadi hanya orang yang tahu keindahan, yang suka keindahan, hanya yang tahu kebaikan orang yang baik, ya. Jadi kalau kita ibaratnya menyebar mutiara kepada orang yang nggak suka mutiara, itu nggak ada gunanya. Kita nyebar mutiara ke burung, ke burung dara, ya nggak ada gunanya. Nah,
Maksudnya kayak begitu. Oleh karena itu, syair bagi burung atau gandum atau jagung bagi hayawan itu lebih dicintai daripada mutiara. Nah, kita ini termasuk kelompok yang mana? Apakah seneng jagung atau seneng mutiara? Kata Imam Syathi'illah As-Sakandari. Kalau memang seneng mutiara, masuklah golongan orang yang mutatahhirin, orang-orang yang suka bertobat. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Artinya barang siapa kok mau tobat, dia pasti akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Sebaliknya orang yang nggak mau tobat, dia akan sengsara. Mungkin itu pertemuan pada malam hari ini. Saya mohon maaf kemarin bulan kemarin tidak bisa menyertai kawan-kawan semua karena ada acara di Jawa Tengah di Pati. Saya mohon maaf dan saya berharap semoga pertemuan ini bisa memberikan keberkahan kepada kita, barokahnya terutama dari baginda Rasul Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para aulia-aulia Allah. Alamiyatus salihah al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa tumtum ilal liqa wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqdariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah walaupun pendek tapi luar biasa isinya. Mudah-mudahan pulang ke rumah kita telah kembali, kita amalkan sedikit demi sedikit. Intinya kita banyak tobat itu, banyak istighfar, banyak baca sholawat. Insya Allah selamat. Amin ya Rabbal. Mari kita akhiri kegiatan pengajian malam ini dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudatuka ma 'allamtani wa ma qara'tu wa ma sami'tu wa ma hafidtu fardhu li inda hajati ilaihi.